Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabatihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qudrati adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama pada channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sampai kepada hari ini. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepadanya, mensyukuri segala nikmatnya dan bersabar atas semua bentuk ujian atau nikmat yang kurang menyenangkan bagi kita. Semuanya adalah sebagai ujian dan kita patut bersabar atas itu semua. Allah itu maha baik, jadi dalam keadaan senang maupun susah kita harus tetap bersyukur dengan selalu mendawamkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sangat kita rindukan dan kita harapkan kelak di yaumil qiyamah pertolongan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dan seluruh keluarga kita yang kita cintai nanti akan dikumpulkan kembali di akhirat bersama orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Mimbar Penyuluh Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, kesempatan hari ini, marilah kita mencoba untuk merefleksikan keberadaan kita di sini dalam sebuah upaya pemikiran mencurahkan semua yang diberikan oleh Allah berupa pemikiran dan hati ini, mencoba untuk kita pikirkan siapa kita dan mau kemana kita. Ada sebuah makalah di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Athaillah Syakandari itu yang terkait dengan masalah penciptaan. Jadi kita ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, yang sebagai bentuk penciptaan itu kemudian Allah sebagai pencipta memberikan nikmat berupa rizki, kesehatan, dan apapun yang dibutuhkan kita untuk kehidupan kita di dunia ini. Dalam makalahnya disebutkan ma kharaja maujudun wala budda likuli mukawanin minhuma nikmatul ijad wa ni'matul imdad. Jadi tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang diciptakan itu lepas dari dua nikmat ini, nikmat dasar. Dan pasti makhluk-makhluk ini membutuhkan keduanya atau pernah tersentuh oleh dua nikmat ini, yaitu pertama nikmatul ijad, nikmat diciptakan, kemudian yang kedua nikmatul imdad. Jadi pertama kita ini diberikan nikmat diciptakan oleh Allah SWT, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab Allah, sebagai bentuk menghidupi makhluknya ini, kemudian diberikan rizki sebagai kelanjutan daripada penciptaan tersebut. Oleh karena itu tidak ada satupun makhluk yang lepas dari dua nikmat ini, nikmat dasar ini. Nah, kita sebagai manusia dia diciptakan oleh Allah, kemudian diletakkan, ditakdirkan di dunia ini, kemudian nanti akan dijanjikan kembali ke haribaan Allah
yang akan menempati dua tempat, dan pilihannya adalah senang atau tidak senang. Kalau senang, kita akan mendapatkan tempat yang bagus di sisi Allah berupa surganya Allah, dan yang tidak senang, walaupun mungkin tidak selamanya, kita akan menempati tempat yang sebagai bentuk tanggung jawab konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini adalah kita akan berada di tempat yang mungkin tidak menyenangkan berupa neraka yang sudah kita ketahui. Para pemirsa rahimakumullah, sudah kita pahami bahwa memang dunia ini ada yang dikatakan hanyalah sebagai mainan, atau ad-dunya laibun walahun, hanya sebagai main-main saja. Ada yang mengatakan dunia ini adalah mataul gurur, hanya tipuan-tipuan saja. Ada yang kemudian memahami ad-dunya sebagai ladang akhirat, mazra'atul akhirah. Nah, disinilah fungsinya kita harus pandai, pintar dalam mengelola dunia ini untuk kepentingan kita di akhirat. Karena semuanya akan kembali kepada Sang Khalik, ke akhirat yang tempatnya adalah kalau kita baik di dunia ini, maka kita mudah-mudahan akan mendapatkan tempat di surga yang baik. Dan apabila kita buruk kelakuan kita di akhirat, maka kita akan di dunia ini kita juga akan bertanggung jawab kemudian menempati tempat yang tidak baik di akhirat kelak. Oleh karena itu, apakah kemudian dunia ini tidak penting? Sesungguhnya kalau melihat dari pilihan penting mana dunia atau akhirat, sebenarnya justru karena kita nanti akan menuju kepada akhirat yang syaratnya adalah kita baik, kita melakukan hal-hal baik di dunia ini, maka seharusnya kita harus pandai mengelola kehidupan dunia ini lebih baik. Jadi yang lebih penting sebenarnya adalah dunia. Kita boleh menggunakan dunia ini untuk keperluan kita di akhirat. Misalnya kita memiliki uang, katakanlah Rp1.000. Rp1.000 ini secara material mungkin hanya selembar kertas, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, ada manfaat untuk kepentingan akhirat, misalnya kita sedekahkan, atau untuk keperluan makan tapi diniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah, atau memberikan hak bagi tubuh kita karena harus mendapatkan asupan makanan. Intinya adalah semuanya kita lakukan atas nama Allah SWT. Nah, itu yang mungkin bisa kita kuatkan, kita tingkatkan, sehingga di dalam rangka memanage atau mengelola kehidupan kita di dunia ini kita bisa lebih bijaksana untuk tujuan akhirat. Salah kalau kemudian kita dunia tidak penting, tujuan kita adalah akhirat. Iya betul, karena ad-dunya mazra'atul akhirah, maka ladang kita harus kita kelola dengan baik, harus kita garap dengan baik. Karena kalau tidak, panenan kita tentu tidak akan baik. Kita cari bibitnya, kita cari teknologinya yang baik, kita produksi hasil panenannya dengan baik. Nah, tentu pengelolaan seperti ini bisa menghasilkan hal yang baik. Begitu juga dengan kita mengelola kehidupan di dunia ini, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan dunia ini dengan bijaksana, maka insya Allah nanti di akhirat nanti kita akan memetik hasilnya yang lebih baik. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu kisah. Suatu saat Imam Syafi'i itu datang kepada gurunya Imam Malik. Kemudian beliau bertanya, adakah ulama setingkat panjenengan Anda ya Syekh, atau minimal hampir menyamai? Kemudian sang guru Imam Malik ini memerintahkan, ada itu di kota itu ada, coba datang ke sana. Ada Imam Syaibani di sana. Ketika bertamu, Imam Syafi'i kaget. Begitu melihat Imam Syaibani di sana itu sedang menghitung uang yang banyak, dirham atau dinar di sana banyak sekali di depan publik, artinya di ruang tamu.
Imam Syafi'i yang sangat matang dengan ilmu fikih kemudian iskal, agak janggal dengan keadaan seperti itu. Kemudian bertanya, ya Syekh, kenapa Anda sangat menyukai harta, menyukai uang begitu? Kemudian sang imam bertanya balik, apakah tidak boleh saya memilikinya? Imam Syafi'i kemudian mengatakan, bukankah seorang alim, seorang ulama sebaiknya menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi seperti ini? Kemudian sang imam menjawab, baiklah kalau begitu, biar uang ini saya kasihkan kepada para pencuri, orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang menjual diri dan sebagainya untuk keperluan-keperluan yang buruk. Nah, kemudian Imam Syafi'i berpikir, oh jangan Syekh, kalau gitu tidak apa-apa, Anda saja yang mengelola. Karena kalau uang, harta, benda yang banyak sekalipun, kalau dikelola oleh orang alim tentu akan menjadi aman, selamat itu. Nah, hal ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita boleh memiliki dunia, memiliki harta, memiliki benda dan sebagainya. Semuanya kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita, untuk tujuan akhirat kita. Harta dan benda hanya sebagai sarana, wasilah untuk kita mengambil manfaat berupa pahala dan sebagainya, kebaikan, manfaat dari benda atau harta ini yang nanti akan kita petik, panen ketika kita pulang di hadapan Allah, dan mungkin akan menjadi penolong kita ketika kita berada di kubur yang tidak ada siapapun di sana. Nah, amal ibadah inilah yang mungkin akan menemani kita. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita melihat beberapa contoh di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan, bahwa misalnya dalam Nasoihul Ibad misalnya dijelaskan di sana, misalnya khaslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran sabiran. Jadi ada dua hal yang kalau orang itu berada di hal ini, dia akan dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Tapi kalau dia tidak ada di situ, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Yaitu orang yang melihat agama, di dalam agama dia melihat kepada orang yang lebih tinggi, kemudian dia mengikuti, dan ketika dia melihat dunia, dia melihat kepada orang yang lebih rendah, dan kemudian dia bersyukur atas nikmat Allah. Orang ini akan tercatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Jadi intinya kita harus selalu senantiasa bersyukur dan bersabar. Inilah yang akan menghasilkan ikhlas, dan ikhlas ini akan memunculkan ridho dari Allah SWT. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Segala salah mohon maaf, wal afu minkum, syukron wa tumtum bil khairi wal barakah wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.